Shalom saudara-saudari yang seiman dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita dalam channel ini untuk mendengarkan lagi firman Tuhan. Baik, tajuk pelajaran kita pada kali ini adalah apakah arti hidup? Apakah saudara pernah terfikir atau terlintas dalam pikiran atau sambil melihat sekeliling, melihat pemandangan, melihat langit sambil merasakan suasana, sambil kerja maupun sambil buat sesuatu, tiba-tiba lahir pertanyaan, apakah arti hidup ini? Apakah hidup yang saya lalui selama ini? Bagaimana saya dapat menemukan tujuan, pemenuhan dan kepuasan dalam hidup ini? Apakah saya memiliki potensi untuk mencapai sesuatu yang bermakna abadi? Pasti kita pernah alami situasi seperti ini kan? Seperti juga penulis pengkhotbah yaitu Salomo menjelaskan perasaan ini. Pengkhotbah 1, 2 hingga 11. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunannya satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Apakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Banyak orang tidak pernah berhenti mencari tahu apakah arti hidup ini. Mereka memandang ke belakang dan tidak mengerti mengapa hubungan mereka bercelaru dan mengapa mereka merasa begitu kosong walaupun mereka telah berhasil mencapai apa yang mereka cita-citakan. Michael Jackson, King of Pop juga mengatakan, populer tidak membuatku bahagia. Aku hidup dalam kesunyian. Madonna juga mengatakan, dulu kupikir kecantikan dan populer dapat membantuku kebahagiaan. Ternyata tidak. Bayangkan saudara-saudari, orang yang top pun merasa seperti itu. Itulah arti kekosongan. Salomo memiliki kekayaan yang tak terkira. Hikmat kebijaksanaan yang melampaui orang-orang pada zamannya maupun zaman sekarang. Dia memiliki ratusan istri, istana dan taman yang menjadikan kerajaan-kerajaan lain cemburu. Makanan dan anggur terbaik dan segala bentuk hiburan juga sudah ia miliki. Satu saat dia berkata, segala yang diinginkan hatinya telah dikejarnya. Namun kemudian dia menyimpulkan, hidup di bawah matahari adalah kesia-siaan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Apa saudara pernah menjaring angin? Jika pernah, apakah saudara mendapatnya? Angin tidak pernah dapat ditangkap oleh jaringan. Begitulah halnya seseorang yang mengejar sesuatu adalah kesia-siaan. Banyak sasaran hidup ternyata kosong setelah dikejar dengan sia-sia bertahun-tahun lamanya. Orang yang mengejar banyak cita-cita menganggap bahwa di dalamnya mereka akan mendapatkan makna. Beberapa cita-cita itu termasuk kejayaan perniagaan, kekayaan, hubungan yang baik, hiburan, berbuat baik kepada orang lain, dan sebagainya. Namun, orang-orang ini justru menceritakan bahwa saat mereka mencapai impian mereka dalam mengumpulkan kekayaan, hubungan, dan kesenangan, di dalam diri mereka ternyata ada kekosongan yang dalam. Perasaan masih terasa kosong yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun. Jadi pertanyaannya saudara-saudari, mengapa boleh ada kehampaan seperti ini? Mengapa?
Karena Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang melampaui apa yang bisa kita alami dalam dunia sekarang ini. Tentang Allah, Salomo berkata, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam hati kita senantiasa ada kesadaran bahwa dunia saat ini bukannya segalanya. Hidup dalam dunia ini mendapatkan segala sesuatu yang untuk mati dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya adalah lebih buruk dari kesia-siaan. Namun, Allah telah membuat jalan di mana bukan saja kebahagiaan kekal, tetapi juga sekaligus agar hidup sekarang ini memuaskan dan berarti. Sekarang, bagaimana kebahagiaan kekal dan surga di bumi ini boleh diperoleh? Sebagaimana telah diterangkan sebentar tadi, makna hidup baik sekarang maupun dalam kekekalan ditemukan dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Hubungan yang telah lenyap ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Arti hidup yang sebenarnya tidak ditemukan hanya dengan mengenal Yesus sebagai juru selamat, seindah apapun hal itu. Ia ditemukan ketika orang mulai berjalan mengikuti Kristus sebagai muridnya. Belajar dari Dia, menggunakan waktu bersama dengannya melalui Alkitab, bersekutu dengannya dan berdoa, dan berjalan dengannya dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya. Jika Anda adalah orang yang belum percaya atau baru percaya, Anda mungkin akan mengatakan kepada diri sendiri, sepertinya itu tidak terlalu menggairahkan atau menyenangkan untuk saya. Tetapi tolong dengar lebih lanjut saudara-saudari. Karena Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini adalah bahwa kita memiliki pilihan. Kita boleh terus berusaha hidup menurut arah kita sendiri, yang hasilnya membuat kita hidup dalam kehidupan yang kosong. Atau kita boleh memilih untuk mengikuti Allah dan rencananya bagi hidup kita. Mengikutinya dengan sepenuh hati yang membuat hidup kita penuh, tercapainya cita-cita, dan sekaligus mendapatkan kepuasan karenanya. Itulah pilihan kita sendiri. Apa kita mau kehidupan kita itu kosong, atau kita mau kehidupan kita itu merasa penuh dan berarti di hadapan Tuhan? Jika kita memilih untuk mengikuti Allah dan rencananya yang membuat hidup kita penuh, puji Tuhan saudara-saudari. Tetapi jika kita memilih untuk hidup kesia-siaan yang membuat hidup kita kosong, Salomo menasihatkan kita, Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. puji Tuhan sekali lagi karena firman Tuhan kali ini membuat kita merasa hidup dipenuhi dan tidak merasa kosong. Amin. Jika pelajaran ini bermanfaat bagi Anda dan merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share agar semua juga menerima berkat. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.